Selamat berjumpa. Kali ini saya akan membahas bagaimana tata cara ekspor bumbu dan bahan makanan ke seluruh dunia. Apa saja dokumen yang harus disiapkan, bagaimana tata caranya, bagaimana prosedur perizinannya, kemudian kemana harus mengajukan perizinannya. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Tata cara ekspor produk bumbu, saya akan jelaskan, mungkin akan agak panjang karena di sini tentang tata caranya, bagaimana memprosesnya dan dokumen-dokumen apa saja yang harus Anda miliki, bagaimana mengajukannya, kemana mengajukannya, dan prosesnya seperti apa. Jadi Anda bisa ikuti sampai akhir karena memang untuk ekspor itu perlu dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama, Anda harus punya NIB. Ini ada dasar hukumnya, jadi peraturan pemerintah dan peraturan BPOM. Nah, Anda bisa melakukan, kemudian kalau sudah punya NIB, Anda bisa masuk ke BPOM atau daftar untuk mendapatkan SKE atau surat keterangan ekspor, maupun jika Anda importir bisa mendapat surat keterangan impor atau SKI. Nah, BPOM ini sudah terintegrasi dengan portal INSW. Jadi pendaftarannya di ebpom.pom.go.id. BPOM ini terkoneksi dengan beberapa platform atau web untuk perizinan, karena memang sifatnya satu pintu dan satu pelayanan, sehingga terintegrasi dengan single sign on atau SSO, terintegrasi juga dengan tanda tangan elektronik, portal INSB, Indonesia National Trade Repository atau INTR, juga terintegrasi dengan e-payment dan OSS, yang dalam hal ini sudah menjadi OSS RBA, Risk Based Assessment. Nah, NIB ini wajib untuk digunakan. Jika Anda tidak punya NIB, maka akan susah atau tidak bisa untuk mendaftar di BPOM. Kalau Anda belum punya NIB, bisa kontak admin channel ini melalui komentar, atau ada kontak yang ada di channel ini. Jadi perusahaan yang tidak memiliki NIB sampai tahap 5 maka tidak dapat mendaftarkan akunnya di aplikasi BPOM. Karena approval pendaftaran akun baru akan ditentukan berdasarkan kode izin yang sudah didaftarkan melalui OSS RBA. Jadi jelas ya, kalau Anda tidak punya NIB, Anda tidak bisa register. Ini persyaratannya untuk dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan SKE. Yang pertama, surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi atau kuasa direksi. Nomor 2, surat pernyataan penanggung jawab. Nomor 3, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Ini sebetulnya sudah diganti dengan NIB. Nomor 4 itu daftar HS code. Kemudian nomor 5, nomor induk berusaha. Nah, ini menjelaskan SIUP tadi sebetulnya sudah
jadi 1. Nomor 6 itu KTP. Nomor 7 foto tampak depan perusahaan. Nomor 8 foto tampak depan gudang. Nomor 9 izin industri farmasi atau izin PBF. Kemudian izin PBF atau izin PBF penyalur bahan obat, itu khusus untuk komoditi farmasi dan obat. Nah ini kalau NIB untuk perusahaan baru, nomor induk berusaha diinput, maka otomatis data perusahaan ketika Anda menginput di EBPOM, maka otomatis data perusahaan Anda langsung diambil ke EBPOM, itu diambil dari OSS RBA. Nah, dalam pengisian NIB untuk perusahaan baru, data tadi sudah diambil, kemudian Anda memilih ada 4 pilihan jenis pilihan perusahaan atau jenis usaha, itu PBF, industri farmasi, industri kecil menengah, atau usaha lainnya. Email perusahaan dan nomor telepon atau nomor fax tidak diambil dari OSS, jadi Anda harus menginput sendiri. Kemudian yang penting itu kode izin BPOM, itu akan menentukan komoditi yang di-approve untuk aplikasi Anda. Nah, untuk data penanggung jawab perusahaannya itu diambil langsung secara otomatis. Untuk data gudang harus diinput sendiri, harus Anda input sendiri data gudangnya. Ini bisa lebih dari 1 gudangnya. Kemudian untuk penanggung jawab yang di aplikasi EBPOM Anda input sendiri. Jadi ada dua penanggung jawab ya. Kalau yang di OSS itu langsung otomatis, tapi yang bertanggung jawab di EBPOM itu di input sendiri secara manual. Baik, yang berikutnya Anda perlu username perusahaan untuk login aplikasi. Kemudian pilih tujuan Anda untuk permohonannya itu seperti apa. Kemudian Anda perlu memverifikasi akun. Dokumen persyaratan yang harus diupload seperti saya sebutkan di depan, itu harus menggunakan dokumen yang asli atau Anda scan berwarna, kemudian diupload. Nah, kalau perusahaan Anda sudah terdaftar, maka NIB diinput dan dicek. Dari OSS akan mengupdate data yang sebelumnya. Jadi kemudian data gudang juga harus diinput, dokumennya, persyaratan juga tetap harus diupload. Jika ada perubahan untuk data NIB Anda bisa menggunakan atau merubahnya di menu utama. Anda pilih user management, kemudian edit data perusahaan. Kalau NIB Anda sudah terintegrasi ke OSS, maka perubahan data ini bisa langsung diedit di EBPOM. Baik, berikutnya tentang surat keterangan ekspor di Badan POM. Surat keterangan ekspor atau SKE itu merupakan bentuk dukungan BPOM untuk ekspor pangan Indonesia, tapi tidak bersifat wajib. Jadi ini tergantung permintaan dari buyer Anda, apakah di negaranya itu mewajibkan ada surat keterangan. Jika tidak diwajibkan, Anda tidak perlu membuat. Namun jika dari negara tujuan mewajibkan, maka Anda bisa mengajukannya ke
BPOM. Nah, jenis SKE ini ada dua, ada Health Certificate atau HC, kemudian ada Free Sale Certificate atau FSC. Kalau Health Certificate itu menyatakan bahwa produk Anda itu aman dikonsumsi oleh manusia. Ini hanya dapat diberikan untuk produk yang terdaftar di BPOM, di Dinas Kesehatan, berupa PIRT atau SPPIRT. Untuk yang tidak terdaftar itu bisa produk khusus ekspor atau bahan baku. Kemudian untuk pernyataan CFS atau Free Sale Certificate itu menyatakan bahwa produk bebas diperjualbelikan di Indonesia. Oleh karena itu CFS hanya dapat diberikan apabila produk yang diekspor memang diperjualbelikan secara bebas di Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya nomor izin edar untuk produk pangan dan untuk bahan baku berupa bukti pemesanan dari sarana produksi pengguna. Nah, ini penyederhanaannya SKE. Kalau manual itu melalui beberapa tahapan dan pelaku usaha mengambil dokumen SKE-nya, jadi masih agak panjang prosesnya. Ini alurnya jika BPOM masih menggunakan SKE, masih di print dan ditandatangani dan stempel basah. Yang di bawah adalah ketika telah diterapkan digital signature atau tanda tangan elektronik. Jadi prosesnya seperti ini, dari bayar PNBP, kemudian proses evaluasi, kemudian tahapan evaluasi, kemudian print out SKE untuk ditanda tangan, baru pelaku usaha bisa mengambil dokumen SKE. Kalau pakai tanda tangan elektronik, dari bayar PNBP, proses evaluasi, maka output SKE dan tanda tangan elektroniknya bisa langsung di print. Nah, kemudian tentang kemudahan SKE pangan olahan. Ini tentang surat keterangan ekspor. Untuk dapat diterbitkan berupa HC atau CFS bagi perusahaan pangan yang diterbitkan oleh SPPIRT dengan melampirkan SPPIRT-nya dan spesifikasi produk dan Certificate of Analysis atau COA. Nah, fasilitas SKE time base itu SKE dengan masa berlaku 6 bulan. Jadi kalau time base Anda hanya mengajukan tapi ada masa berlakunya, itu 6 bulan. Dengan catatan pelaku usaha harus memiliki track record yang baik. Kemudian mempertimbangkan berbagai aspek, diantara lain kepatuhan, hasil pengawasan, pelanggaran, dan juga penolakan ekspor, serta perusahaan melampirkan persetujuan dari buyer di negara tujuan ekspor. Kemudian ada fasilitas SKE untuk produk yang sudah terdaftar sebagai MD. Itu sudah memiliki nomor izin edar BPOM. Jika tidak ada perubahan terhadap komposisi produk dan tidak ada penambahan klaim lain pada label kemasan, maka tidak dipersyaratkan hasil analisa dari laboratorium eksternal yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, tapi cukup digantikan dengan hasil pengujian dari laboratorium internal perusahaan. Kemudian tentang SLA atau Service Level Agreement.
Ada SLE 1HK bagi proses penerbitan SKE pangan olahan, yaitu dengan penerapan digital signature atau tanda tangan elektronik untuk memangkas waktu mencetak hard copy-nya dan menandatangani. Kemudian pelaku tetap masih perlu menyiapkan waktu untuk mengambil SKE asli yang telah ditandatangani ke BPOM. Waktu penerimaan dokumen itu jam 8 sampai jam 12. Kalau di atas itu akan dievaluasi pada hari berikutnya. Baik, berikutnya tentang registrasi pangan olahan. Yang pertama, Anda membuat akun e-rek untuk memperoleh izin edar di BPOM. Nah, tahapannya registrasi dulu untuk mendapatkan user dan passwordnya, kemudian input data dan upload dokumen terkait produk yang didaftarkan. Kemudian setelah melalui proses, maka nomor izin edar Anda akan keluar. Untuk pendaftaran, Anda bisa melakukannya di e-rek.pom.go.id. Registrasi akun perusahaan perlu dilakukan untuk mendapatkan user ID dan password. Nah, ini untuk produk dalam negeri bisa syaratnya itu NPWP dan NIB, kemudian izin usaha. Kemudian kalau izin usaha mikro kecil ini sudah diganti dengan NIB. Kemudian hasil audit sarana produksi oleh pemeriksaan sarana oleh Balai PSB. Kemudian untuk produk luar negeri hampir sama. Jadi ada persyaratannya. Alurnya Anda buka webnya e-datarek.pom.go.id, input data Anda, kemudian upload dokumennya, tunggu evaluasi dan verifikasi petugas, kemudian Anda akan mendapatkan user ID dan password untuk login. Ini persyaratan untuk registrasi pangan olahan, ini untuk produk dalam negeri. Ini hasil analisa hanya untuk produk risiko sedang dan tinggi. Kemudian komposisi bahan produk Anda, kemudian alur proses produksinya, kemudian ada kode produksi atau penjelasannya, kemudian ada penjelasan tentang masa kadaluarsa atau expired date. Kemudian harus cantumkan juga spesifikasi bahan dan rancangan label Anda. Ini untuk produk luar negeri tidak saya bahas karena konteksnya kita mau ekspor. Nah, ini registrasi pangan olahan, tata caranya seperti tadi. Setelah input, kemudian registrasi produknya, buka webnya, login sesuai. Setelah mendapatkan user ID dan password, Anda login, input data dan upload dokumen pendukung, kemudian akan diterbitkan SPB atau surat perintah bayar, lalu Anda melakukan pembayaran sesuai yang tertera di SPB. Kemudian Anda upload lagi, tunggu evaluasi dan verifikasi dari petugas, baru kemudian akan diterbitkan nomor izin edar atau nomor izin edar elektronik. Ini tutorialnya, jadi seperti tadi, buka web, e-rek dan sebagainya. Ini bagaimana menginput data.
klik registrasi produk, pilih baru. Nah, ini isi data produk yang akan didaftarkan. Itu dengan mengisi data produk baru, centang pernyataan, kemudian baru klik simpan. Ini pernyataannya bahwa berisi dengan ini saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen atau data yang disampaikan dan seterusnya. Nah, ini harus Anda masukkan untuk registrasi produk olahan pangan. Yang pertama itu komposisi produk, input nama bahannya, jumlahnya, kemudian jenis bahannya, input asal bahannya juga, baru disimpan. Kemudian Anda input hasil analisa dan persyaratan karakteristik produk jika dipersyaratkan. Anda bisa mengeceknya dengan klik preview. Kemudian Anda upload dokumen pendukungnya. Setelah itu pilih proses data. Baik, sekarang bagaimana mengajukan SKE atau tata cara pengajuan SKE-nya. Alurnya itu pembuatan akun di ebpom.pom.go.id. Untuk produk bumbu khususnya dalam rangka dukungan program Indonesia Spice Up the World, diterapkan untuk SLA itu selama 3 jam. Jadi tahapannya diperkirakan 3 jam. Itu dari pelaku usaha membuat atau mengajukan, kemudian memverifikasi permohonan, ada notifikasi, kemudian ke akun email pengguna. Jika tidak lengkap, nanti akan ada notifikasi untuk melengkapi. Nah, ini persyaratan untuk pengajuan SKE. Ada surat permohonan, kemudian surat pernyataan. Ini Anda sudah harus punya PIRT atau BPOM. Kemudian surat perjanjian kerjasama apabila produsen dan eksportir berbeda. Kemudian sertifikat pendaftaran produk seperti yang saya jelaskan di depan. Kemudian ada sertifikat analisa, itu parameter mikrobiologi dan logam berat, harus sesuai dengan peraturan di negara tujuan Anda mengekspor. Yang nomor 6 itu spesifikasi produk, kemudian hasil pemeriksaan oleh BPOM, kemudian bukti penjualan itu PO atau DO atau invoice-nya. Kemudian yang nomor 9 foto kemasan produk ekspornya, kemudian nilai ekspor dalam invoice yang dihitung dengan US dollar. Ini syaratnya, kalau surat permohonan ditujukan ke Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan POM. Kemudian surat pernyataan di atas meterai 10.000, kemudian surat perjanjian kerjasama, kemudian fotokopi nomor pendaftaran dan label, kemudian sertifikat seperti sertifikat analisa produk, sertifikat genetically modified organism atau GMO, kemudian ada analisa residu, sertifikat halal bila Anda mencantumkan logo halal pada kemasan Anda, sertifikat analisa dan hasil perhitungan informasi nilai gizi atau ING.
Selanjutnya uraian persyaratan surat keterangan ekspor. Itu nomor 6 ada deskripsi, komposisi atau ingredientnya, karakteristik fisika, kimia atau mikrobiologinya, kemudian kemasan, atau selanjutnya adalah cara penggunaan atau aplikasinya, kemudian cara penyimpanan, masa kadaluarsa, dan proses penyimpanannya, tempat penyimpanannya. Kemudian ada hasil pemeriksaan sarana produksinya, itu Anda sertakan yang hasil audit dari BPOM atau unit pelaksana teknis Badan POM. Yang berikutnya adalah bukti penjualan berupa surat pesanan, invoice. Ini untuk kalau Anda mengajukan SKE-nya untuk Certificate of Resale. Kemudian yang berikutnya adalah foto kemasan produk. Ini harus mencantumkan nama, alamat, atau negara asalnya. Kemudian yang terakhir adalah nilai ekspornya dalam invoice itu dihitung dengan US dollar. Ini tata caranya, ada input data, kemudian membayar, billing ID-nya, kemudian ada transaksi pembayarannya, kemudian pembayaran sudah divalidasi oleh sistem, baru dokumen Anda akan dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jika tidak sesuai akan ditolak. Jika ada perubahan Anda akan diberikan pemberitahuan. Nah, setelah semua sesuai akan disetujui, maka akan diterbitkan SKE. Baik, yang terakhir adalah ekspor consultant desk. Ekspor consultant desk itu gambarannya adalah itu sebuah layanan, inovasi layanan publik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk membantu di bidang ekspor. Program ini diusulkan karena pentingnya kebutuhan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan ekspor. ECD akan memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait persyaratan ekspor obat dan makanan di negara tujuan ekspor. Dan jika diperlukan, kemudian upaya advokasi akses pasar di negara tujuan ekspor, khususnya di bidang obat tradisional, kosmetik, dan makanan. Layanan informasi dilakukan secara langsung maupun melalui website yang terintegrasi dengan website BPOM. Untuk penunjangnya, ECD mengembangkan pola kemitraan dan kerjasama dengan Kemenlu beserta perwakilan RI di negara mitra, baik kedutaan besar maupun konsul jenderal dan konsul Republik Indonesia di negara mitra, dan National Regulatory Authority NRA setempat. Nah, sejalan dengan semakin cepatnya perubahan ketentuan obat dan makanan global, pada platform ECD telah ditautkan berbagai platform notifikasi WTO dan ASEAN, antara lain e-Ping yang merupakan notifikasi regulasi terbaru yang akan diterbitkan di negara anggota WTO, kemudian TBT WTO yang berisi kumpulan notifikasi peraturan dari negara anggota WTO. Kemudian ada ATR yang memberikan informasi persyaratan non-tarif yang berlaku di negara anggota ASEAN. Kemudian ada TBT BSN yang merupakan platform BSN sebagai kontak point Indonesia untuk kegiatan fasilitas hambatan ekspor ke negara WTO. Nah, ini tata cara pembuatan akun ECD. Anda kunjungi ecd.pom.go.id
flash pendaftaran. Anda bisa masuk dan mendaftar di situ. Kemudian tata cara untuk mengakses ECD-nya. Ini Anda bisa mendapatkan akses informasi mengenai regulasi dan potensi ekspor di beberapa negara. Jadi kalau Anda ingin melihat potensi pasar di mana negara-negara tujuan ekspor dan regulasinya, Anda bisa membuka atau membuat akun di ECD dan mengakses informasinya. Baik, terakhir selain regulasi dan prosedur izin, ECD juga menyajikan informasi distributor, airline code, airport code, informasi umum mengenai izin dan sebagainya. EDC juga dapat membantu dalam permasalahan ekspor dengan menghubungi tim ECD pada form tersebut. Demikian tentang tata cara ekspor bumbu ke luar negeri. Jika ada yang masih kurang jelas atau Anda perlu informasi, Anda bisa menyampaikannya di form di kolom komentar atau bisa menghubungi admin. Demikian tentang tata cara ekspor bumbu dan makanan. Kita akan bertemu lagi di topik-topik yang lebih menarik di video-video berikutnya. Sampai jumpa.